Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Wardianto dari kelas 3B. Kali ini saya akan menyebutkan obat-obat pada sistem pencernaan. Salah satunya pada golongan PPI, yaitu proton pump inhibitor. Salah satunya esomeprazol dengan nama dagang Nexlum, Arkolase, Esomax. Posologi 20 mg dan 40 mg, indikasi GERD, tukak lambung, dan esofagitis erosif. Kontraindikasi persensitivitas, mual, sakit kepala, diare, kembung. Kemudian mekanismenya menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parieta lambung. Selanjutnya yaitu lansoprazol. Lansoprazol memiliki nama dagang yaitu Inazol Ladinum Lansip. Posologi 30 mg, indikasi ulkus duodenum, ulkus gasfer, reflux esofagitis. Kontraindikasi persensitivitas, diare, sakit kepala, mual, lesu, pusing. Mekanisme menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parieta lambung. Selanjutnya yaitu omeprazol. Omeprazol memiliki nama dagang yaitu Norsec, Omet, Promezol. Posologi 20 mg, indikasi tukak duodenum, tukak lambung, reflux esofagitis. Kontraindikasi persensitivitas, mual, sakit kepala, diare, sembelit. Mekanisme menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parieta lambung. Selanjutnya pantoprazol dengan nama dagang Pantera atau Pantogas. Posologi 40 mg, indikasi ulkus duodenum, ulkus lambung, GERD. Kontraindikasi persensitivitas, pusing, diare, nyeri abdomen. Dengan mekanisme menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parieta lambung. Selanjutnya yaitu rabeprazol dengan nama dagang Pariet dengan posologi 10 mg dan 20 mg. Indikasi tukak duodenum aktif, tukak lambung ringan aktif, kemudian reflux esofagitis. Kontraindikasi persensitivitas, esokonstipasi, sakit kepala, dan leukosit. Mekanismenya yaitu menghambat sekresi asam lambung melalui sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium dari sel parieta lambung. Kemudian pada golongan obat antagonis reseptor H2 yaitu simetidin dengan nama dagang Corsamet dan Licomet. Posologi 200 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, tukak stomal, reflux esofagitis. Kontraindikasi persensitivitas, diare, mual, muntah, sakit kepala. Dengan mekanisme yaitu mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin H2. Selanjutnya yaitu famotidin. Famotidin memiliki nama dagang Facit, kemudian Famosit. Posologi 40 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis. Kontraindikasi gangguan ginjal sedang atau berat. Efek sampingnya yaitu pusing, diare. Mekanismenya mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin H2. Kemudian ranitidin dengan nama dagang Radin atau Rantin memiliki posologi 150 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis, tukak akibat ENS. Kemudian kontraindikasinya hipersensitivitas, pusing, ruam kulit, letih, diare, sakit kepala. Mekanismenya yaitu mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin H2. Kemudian golongan selanjutnya yaitu antimuskarinik yang selektif dengan nama generik pirenzepin, nama dagang gastrozepin, kemudian posologinya 25 mg dan 50 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum. Kontraindikasi bersama obat antiinflamasi non-steroid menimbulkan toksisitas yang fatal. Kemudian esonya diare, ulcerasi mulut. Mekanisme menghambat aktivitas asetilkolin, yakni menghambat peningkatan sekresi asam lambung. Kemudian untuk golongan helat dan senyawa kompleks dengan nama generik helat bismut dengan nama dagang D0, posologi 120 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, kontraindikasi gangguan ginjal, kehamilan, mual, muntah, lidah berwarna gelap.
Untuk mekanismenya yaitu bekerja melalui efek toksik langsung pada H. pylori lambung atau dengan merangsang sekresi prostaglandin atau bikarbonat mukosa. Selanjutnya yaitu sukralfat dengan nama dagang Inpepsa, posologi 500 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, kontraindikasi hipersensitivitas, ESO, mual, konstipasi, diare, gatal-gatal ruam. Mekanismenya yaitu melindungi mukosa dari serangan pepsin asam. Selanjutnya itu golongan analog prostaglandin, yaitu misoprostol dengan nama dagang Cytotec, memiliki posologi 200 mg, indikasi tukak lambung, tukak duodenum, tukak karena Ains. Kontraindikasi kehamilan, wanita dalam usia subur, menyusui. Kemudian ESO, mual, kembung, diare, muntah, pusing. Mekanismenya yaitu melapisi lambung sekaligus menurunkan jumlah asam lambung. Kemudian golongan antacid dengan nama generik antasidadoin dan nama dagangnya Alukol dan Aludonade. Posologi 500 mg, indikasi dispepsia, hiperfosfatemia, kontraindikasi hiposfosfatemia, ESO, mual, kembung, diare, sembelit, muntah. Mekanisme menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin. Kemudian selanjutnya magnesium karbonat. Memiliki nama dagang Antimah atau Simeko, posologi 282 mg, indikasi dispepsia, kontraindikasi hipofosfatemia, ESO, diare, bersendawa. Mekanisme menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin. Selanjutnya yaitu nama generik magnesium trisilikat, memiliki nama dagang Benolikrol atau Gastralex, posologi 300 mg, indikasi dispepsia, kontraindikasi hipofosfatemia, ESO, mual, kembung, diare. Mekanisme menetralkan asam lambung dan menginaktifkan pepsin. Selanjutnya yaitu kompleks aluminium magnesium hidrotalsit dengan nama dagang Talsit, memiliki posologi 500 mg, indikasi dispepsia, tukak lambung, kontraindikasi hipofosfatemia, gangguan ginjal, ESO, mual, konstipasi, diare. Mekanisme yaitu menurunkan asam lambung. Selanjutnya pada golongan antimuskarinik dengan nama generik hyosin butil bromida dengan nama dagang Buscopan dan Buscopan Plus, posologi 10 mg, indikasi terapi tambahan pada gangguan saluran cerna yang ditandai oleh spasme otot polos. Kontraindikasi glaukoma, sudut sempit, ESO, mulut kering, kemudian susah makan, kulit kering. Mekanisme yaitu mengurangi pergerakan otot-otot yang terdapat di sistem saluran pencernaan dan saluran kencing. Kemudian selanjutnya propantelin bromida dengan nama dagang Probantin, memiliki posologi 15 mg, indikasi terapi tambahan pada gangguan saluran cerna yang ditandai oleh spasme otot polos. Kontraindikasi yaitu glaukoma sudut sempit, memiliki ESO, mulut kering, susah makan, kulit kering, muka merah. Kemudian mekanisme mengurangi pergerakan otot-otot yang terdapat di sistem saluran pencernaan dan saluran kencing. Selanjutnya golongan adsorben dan pembentuk massa dengan nama generik kaolin plus pektin, memiliki nama dagang Neodiaform dengan posologi 500 mg kaolin dan 20 mg pektin, memiliki indikasi diare, kontraindikasi hipersensitif, ESO, konstipasi. Mekanisme mengubah viskositas feses sehingga nampak lebih kental. Selanjutnya yaitu Atapulgit. Atapulgit memiliki nama dagang yaitu New Diataps, salah satunya posologi 600 mg, indikasi untuk pengobatan simptomatik pada diare non spesifik. Kontraindikasi hipersensitif, ESO, konstipasi. Mekanisme memperlambat gerakan usus besar, kemudian membantu tinja lebih padat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.